Hijrah, lu aja sono. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Sofyan. Dan di sini aku ingin sharing-sharing mengenai hijrah. Tapi jangan dulu antipati, anti air, apalagi antibody mengenai hijrah. Karena di video ini, aku ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai hijrah agar teman-teman bisa terbuka pikirannya. Siapa sih yang tidak tahu mengenai hijrah? Sebuah fenomena yang akhir-akhir ini menjadi tren di tengah masyarakat kita. Baik itu muda, dewasa, ataupun tua, mereka semua berbondong-bondong untuk melakukan hijrah. Tetapi berbondong-bondongnya mereka tidak membuat kerumunan, sehingga aparat tidak menangkap mereka karena melanggar social distancing. Tapi kenapa ya mereka melakukan hijrah? Dan kenapa juga kita harus ikut untuk hijrah? Apakah hijrah itu membuat kita menjadi kaya? Atau membuat kita menjadi terkenal? Atau jangan-jangan hijrah itu membuat kita menjadi ganteng maksimal? Tapi tentu saja bukan itu alasannya. Kenapa orang-orang berhijrah? Karena mereka ingin merubah diri mereka dari keburukan menuju kebaikan. Bukan merubah dari yang sebelumnya Xiaomi kepada iPhone, ataupun berubah dari Avanza menuju Pajero Sport, apalagi berubah dari hatinya menuju hatimu. Nah, makanya kita pun juga perlu berubah seperti mereka. Kenapa kita perlu berubah? Karena kita sebagai manusia itu juga butuh berubah. Jangankan manusia nih ya, aku beri contoh sebuah kasus pada zaman dahulu. Ingatkah kita tentang Nokia yang dulu 14 tahun merajai pasar ponsel di Indonesia? Sekarang bagaimana kabarnya? Apakah masih sehebat dulu? Di tahun 2010, ketika saat itu Android sedang booming-boomingnya, Nokia tidak mau mengeluarkan ponsel berbasis Android, malah masih nyaman dengan OS mereka yaitu Symbian. Dan akhirnya Nokia KO di pasar ponsel Indonesia. Itulah akibat karena mereka tidak mau berubah dan mereka tetap saja nyaman dengan Symbian yang jelas-jelas sudah tidak cocok bagi mereka. Sampai-sampai nih ya, di tahun 2013 Microsoft membeli Nokia. Tetapi itu tidak berarti apa-apa karena pada akhirnya pun Nokia semakin merosot sampai hari ini. Dan apa yang tersisa coba? Yang tersisa hanyalah penyesalan. Nah, itu juga yang terjadi kepada Kodak, kepada Yahoo, dan juga kepada Friendzone. Masuknya kepada Friendster. Kenapa mereka semua? Yaitu akibat dari mereka tidak mau berubah. Lalu bagaimana dengan kita? Mau menunggu apa lagi kita untuk hijrah? Apa harus menunggu bulan jadi 2 dulu? Ya itu nggak mungkin lah. Coba deh difikirkan lagi. Karena selain kita bisa berubah karena hijrah, kita juga bisa mendapatkan ketenangan hati. Contohnya, negara Korea Selatan dan Jepang itu kurang makmur apa coba? Semua hal maju, pendidikan maju, ekonomi maju, hiburan maju, teknologi maju, semuanya maju. Yang nggak maju mungkin cuman giginya aja. Tetapi ini ya, Jepang dan Korea Selatan masuk dalam 5 besar negara di dunia dengan jumlah penduduknya yang paling banyak mati bunuh diri. Coba, kalau difikirkan itu nggak logis ya. Karena harusnya negara yang berpotensi paling banyak warganya mati bunuh diri itu Palestina dan Suriah. Kenapa? Karena mereka setiap hari dibombardir oleh rudal, oleh bom, dan oleh tembakan. Dan harusnya mereka lah yang paling banyak warganya mati bunuh diri. Tetapi kenyataannya apa? Palestina dan Suriah justru angka bunuh diri warganya itu rendah.
Justru yang paling banyak malah Jepang dan Korea Selatan. Ini kan aneh. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya nih ya, karena warga Palestina dan Suriah diberikan ketenangan hati oleh Allah ketika mereka dekat dengan Allah. Beda dengan Jepang dan Korea Selatan, mereka jauh dari Allah sehingga mereka tidak diberi ketenangan hati, sehingga dunia itu terasa sempit meski negaranya maju. Dan ketika mereka mendapatkan masalah yang kecil, mereka sudah lari dengan bunuh diri. Nah, itu makanya kunci mendapatkan ketenangan hati itu adalah dekat dengan Allah, seperti orang-orang Palestina dan Suriah. Emang kita nggak lelah dengan hidup yang seperti ini, hidup yang dipenuhi dengan masalah-masalah dunia yang membuat pikiran itu stres. Ada yang setiap saat dikejar-kejar rentenir karena tidak membayar janji-janji manisnya. Maksudnya karena tidak membayar hutang-hutangnya yang di bank. Ada yang tiap hari dikejar-kejar pacarnya untuk ditagih hutang untuk menikahinya. Ada yang tiap malam hanya clubbing, minum minuman keras, minuman lembek, minuman cair, yang itu membuat kehidupannya menjadi stres dan akhirnya lari dengan melakukan bunuh diri. Satu lagi nih ya, ulat saja paham kok ketika hidup mereka itu menjadi hama bagi lingkungan. Mereka merenung, mereka gundah gulana, gula pasir, dan akhirnya mereka memilih merubah diri mereka menjadi kupu-kupu agar bisa bermanfaat bagi lingkungan. Itu ulat saja paham. Lalu kita sebagai manusia, apa nggak paham dengan hal seperti itu? Nah, makanya mari kita berubah, tetapi bukan merubah diri kita menjadi Power Rangers, apalagi Super Saiyan, tetapi merubah diri kita menjadi lebih baik menurut syariat-syariat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar hati kita diberi ketenangan, agar hidup kita dijauhkan dari stres dan juga lari dengan bunuh diri. Jadi, kalau kita diajak teman kita untuk hijrah, jangan lagi menjawab dengan hijrah, lu aja sono. Nah, makanya mari kita berubah. Nah, sekian video dari aku. Kalau teman-teman ingin menambah referensi, menambah semangat lagi untuk berhijrah, aku sudah siapkan link-link beberapa ustadz di bawah ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum